Ya, kita akan mulai untuk studi beralat Alkitab. Secara garis besar untuk studi beralat Alkitab pada pagi hari ini kita bagi menjadi ada tiga sesi ya. Yang pertama ini adalah sesi untuk sesi yang akan saya sampaikan, lalu nanti ada sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia, dan ada sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Hadi. Ya, rekan-rekan semua, studi beralat Alkitab yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini sebenarnya adalah rangkaian dari seri Go Studi Ber-Alkitab ya, studi ber-titik-titik Alkitab ya. Ini sudah kami selenggarakan sejak bulan Januari dan memang sesuai dengan core dari pelayanan Sabda, yaitu Alkitab, Teknologi, dan Kekristenan. Seri-seri ini bertujuan untuk mendorong orang percaya belajar bersama untuk transformasi cara pandang dan gali Alkitab yang fun, relevan, mendalam, dan bertanggung jawab ya. Yang pastinya dari Yayasan Lembaga Sabda ini semua memanfaatkan teknologi pada era digital ini. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui ya, studi ber-Alkitab ini sudah kami selenggarakan sejak Februari dengan topik-topik yang sangat menarik dan relevan. Ini sangat terkait juga dengan Alkitab dan perkembangan teknologi saat ini. Nah, bagi rekan-rekan yang belum pernah mengikutinya, silahkan bisa mengikuti atau mengakses arsip seri-seri Go Sabda ini dalam situs live.sabda.org ya. Linknya juga sudah dibagikan oleh rekan saya di live chat, bisa dilihat di sini ya, di situs live.sabda.org. Nanti tinggal pilih saja sesi acara Go Sabda. Semua sesi-sesi Go Sabda studi ber akan ada di situ. Dan secara khusus ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendaftar pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang studi beralat Alkitab. Ya, ini adalah puncak dari seri Go Sabda, studi ber-titik-titik Alkitab ini. Nah, kita akan belajar bersama tentang metode alat untuk belajar Alkitab pada era digital ini. Tadi sudah saya sebutkan akan ada 3 sesi dalam presentasi hari ini ya. Yang pertama ada 4 skop untuk studi Alkitab. Ya, apa ini skopnya? Lalu ada sesi yang berikutnya, ini sebenarnya adalah sesi utama, yaitu studi beralat Alkitab. Ini akan disampaikan oleh Ibu Yulia selaku co-founder dan ketua dari Badan Pembina Yayasan Lembaga Sabda. Lalu akan ada sesi penutup yaitu studi Alkitab dengan alat-alat digital yang akan disampaikan oleh Saudara Hadi yang adalah koordinator dari Divisi Information Technology Services dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, mari kita mulai untuk belajar bersama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan memulai dari sesi yang pertama secara cepat saja ya. Untuk kita lihat bersama nih 4 skop analogi belajar Alkitab. Sebelum kita mulai bicara tentang ALAT ya, ALAT atau alat-alatnya ini ya. Nah, mari kita perhatikan gambar-gambar di depan kita ini. Apakah ini gambar-gambar yang familiar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Pastinya familiar ya seharusnya. Nah, 4 gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini juga menjadi analogi atau skop dalam belajar Alkitab. Dan 4 skop ini pula adalah sebenarnya alat ya. Ini adalah alat yang berbeda dengan tujuan yang berbeda yang dapat kita pakai dalam belajar Alkitab. Nah, 4 skop tersebut itu adalah yang pertama mikroskop, lalu yang kedua adalah periskop, yang ketiga adalah teleskop, lalu yang keempat adalah stetoskop. Wah, apa nih ya hubungannya dengan belajar Alkitab dengan 4 skop ini? Ya, mari kita bedah bersama-sama. Ya, untuk mikroskop ini adalah alat yang pertama. Mungkin saya yakin ya kita semua yang sudah hadir di tempat ini tuh sudah kenal sekali dengan alat ini. Paling tidak waktu kita duduk di bangku sekolah ya, kita sudah pernah menggunakan alat atau mikroskop ini. Ya, biasanya kita pakai untuk melihat atau mengamati satu objek yang sangat kecil supaya objek itu bisa dibesarkan ya, sehingga kita bisa melihat secara detail, mendalam dan terperinci, juga bisa lebih teliti ya untuk melihat satu objek tersebut. Nah, dalam studi Alkitab ya kita bisa menggunakan analogi mikroskop ini untuk melakukan studi satu objek ya, seperti studi ayat atau studi kata gitu ya, supaya kita bisa menyorot kata-kata tersebut ya atau satu ayat yang penting tersebut untuk kita bisa melihat ya dengan alat-alat yang tepat kita bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahkan kita belajar tentang kata hubung ya, itu yang dalam saya belajar Alkitab, bahkan kata hubung pun dalam Alkitab itu memiliki makna yang sangat dalam ketika kita mempelajarinya dengan teliti dan mendalam ya.
Dan ketika kita menggunakan skop mikroskop ini, ya satu kata saja ya yang kita pelajari maknanya bisa sangat luas ya, ya sangat luar biasa dan kita bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ini adalah skop yang pertama. Nah, lalu yang skop yang kedua adalah periskop. Nah, alat ini biasanya kan digunakan oleh kapal selam ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk melihat keadaan sekitarnya di atas permukaan air. Nah, jadi kita bisa analogikan ketika kita belajar Alkitab, kita juga perlu melihat apa yang ada di sekeliling atau seputar perikop atau seputar ayatnya. Nah, kita bisa melihat konteks sebelum dan sesudahnya, konteks jauh dan konteks dekatnya. Nah, ini berarti ketika kita sedang melakukan kegiatan tersebut, ini kita bisa samakan ya analoginya kita sedang menggunakan alat periskop, melihat sekelilingnya dan apa yang ada di sekitarnya seputar ayat atau perikop yang sedang kita pelajari. Nah, skop yang ketiga, ini adalah teleskop. Nah, biasanya teleskop ini saya sendiri pernah pakai itu kalau ada di museum gitu ya. Ya, ini adalah untuk melihat benda-benda yang jauh sekali ya, seperti misalnya kita melihat benda-benda di angkasa gitu. Nah, dengan skop ini ya, dengan teleskop kita diingatkan untuk melihat satu ayat hingga konteks jauhnya. Ya, dengan skop ini kita mencari kaitan antar ayat yang berjauhan tempatnya, misalnya ya, ayat dengan satu ayat dengan ayat yang lain yang kitabnya berbeda. Ya, atau misalnya satu ayat di Perjanjian Baru kita lihat kaitannya dengan ayat atau bagian yang ada di Perjanjian Lama, atau kita lihat satu ayat berdasarkan kesamaan topik yang ada di dalam Alkitab. Jadi dari satu ayat ya atau dari satu perikop kita juga perlu melihat ayat-ayat lain atau bagian-bagian lain yang ada di dalam Alkitab. Ya, bisa berdasarkan kesamaan topik, kesamaan tema atau konteksnya. Ya, contohnya kalau kita sedang belajar berdasarkan garis besar, ya mempelajari tentang maksud dan tujuan penulis atau situasi yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, kita masuk dalam skop yang terakhir, ya ini adalah stetoskop. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan alat ini ya? Sudah pasti alat ini biasa dipakai dokter, ya tahu semua ini ya pasti ya. Kalau kita mau punya anak cita-citanya dokter, pasti yang kita beliin mainan itu stetoskop, gitu ya. Nah, ini adalah alat yang biasa dipakai dokter pastinya untuk memeriksa bagaimana denyut jantung kita, bagus atau enggak. Nah, waktu masa COVID ya, pandemi, ya ini biasa dokter akan langsung pakai stetoskop ini untuk pemeriksaan awal. Paru-paru kita tuh bersih apa enggak. Dengan stetoskop itu bisa dilihat ada nggak suara aneh yang keluar dari paru-paru kita. Nah, dengan skop ini ya, dengan metode atau alat apapun kita belajar Alkitab, tujuannya adalah apa? Firman Tuhan itu harus masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan itu harus hidup dan menghidupkan kita. Sehingga apa? Denyut jantung rohani kita itu tetap bisa berdenyut dengan sehat. Nah, firman Tuhan itu berfungsi sebagai stetoskop seperti itu, gitu ya. Seperti denyut, jika misalnya firman Tuhan itu terus ada di dalam hati kita, denyut rohani kita tuh udah pasti akan sehat. Dan bagaimana kita bisa memastikan kehidupan kita rohani sehat atau enggak? Ya dengan stetoskop ini, ya. Yaitu apa? Ketika firman Tuhan bisa kita terapkan secara nyata lewat perbuatan, aplikasi, dan pengenalan kita kepada firman Tuhan. Jadi pastikan ya firman Tuhan ada di dalam hati kita dan itu berdenyut dengan sehat menjadi denyut jantung hidup rohani kita. Ya, berdasarkan 4 skop dalam melakukan studi Alkitab, sekarang kita akan lanjutkan ya, bagaimana kita dapat melakukan studi beralat Alkitab, dan kita akan dapat melihat alat-alat digitalnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya.